Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. I'm Shiva Sonia from class B. Mr. Andre and my friends, in this video I will presentation about specifying a purpose and research questions or hypothesis. Hopefully it will help to increase our knowledge about quantitative studies. For information, I will present the important parts of the material and will explain the material according to my understanding. If you want to read the material in more detail, you can open the chapter report that I have shared. Okay? What are proposed statements, research questions, hypothesis, and objectives? Apa sih yang dimaksud dengan proposed statements, research questions, hypothesis, and objectives research? Yang pertama, proposed statements itu adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan umum dari penelitian. Research question adalah pertanyaan spesifik yang dirumuskan untuk memandu penelitian dan membantu dalam mendetailkan fokus dari penelitian yang akan kita lakukan. Hipotesis adalah asumsi atau prediksi atau yang biasa kita sebut praduga yang dibuat berdasarkan pengetahuan yang ada dan yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian. Biasanya kalau misalkan hipotesis itu selalu berhubungan dengan penelitian kuantitatif. Research objective adalah tujuan yang lebih spesifik yang ingin dicapai melalui penelitian dan biasanya dirumuskan dalam bentuk tindakan. Why are these statements and questions important? Jadi, dalam konteks penelitian, komponen seperti purpose statement, research questions, hypothesis, dan research objectives sangat penting. Kenapa? Karena salah satunya adalah memberikan arahan dan fokus. Nah, penelitian yang kita lakukan itu jadi dapat lebih terarah dan terorganisir. Dan komponen ini membantu memastikan kalau penelitian dilakukan dengan cara yang transparan. Dan tujuan dan arah penelitiannya ini bisa dimengerti, lebih mudah dimengerti oleh pembaca, reviewer, atau pemeriksa lainnya. Okay, next, how do you design quantitative purpose statements, research questions, and hypothesis? To write quantitative purpose statements, research question, and hypothesis, you need to understand the importance and use of variables. Jadi sebelum kita membuat purpose statements dan komponen lainnya, kita harus mengerti variabel itu apa, dan saya akan menjelaskan secara sederhana ya. Jadi secara sederhana, variabel penelitian itu adalah elemen atau karakteristik dalam sebuah studi yang bisa berubah atau yang bisa mempengaruhi hasil penelitian. Nah, di bawah ini adalah beberapa macam variabel ya, the family of variables. Yang pertama ada dependent variables. Jadi, dependent variables ini adalah variabel yang menjadi fokus utama penelitian. Jadi, variabel ini tuh ada efeknya atau keluarannya yang ingin diukur oleh peneliti. Dan variabel dependent ini bergantung kepada variabel independent. Nah, variabel independennya adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel dependent. Selanjutnya ada measured variables. Jadi kalau measured variables ini variabel yang diamati dan diukur dalam penelitian. Measured variables itu bisa termasuk variabel independent atau dependent, tergantung pada konteks dan tujuan penelitian. Kemudian control variables. Nah, kalau control variables ini variabel yang bisa mempengaruhi hasil penelitian tetapi tidak menjadi fokus penelitian tersebut. Next, treatment variables. Treatment variables adalah jenis variabel independen yang digunakan untuk membedakan kelompok yang menerima intervensi atau perlakuan khusus dalam eksperimen dari kelompok yang tidak. Kemudian moderating variables, jenis variabel yang mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen. Selanjutnya, intervening variables adalah jenis variabel yang menjelaskan mekanisme internal atau proses yang melalui mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Kemudian yang terakhir, confounding variables adalah variabel yang rancu ya atau pengacau. Jadi ini tuh variabel eksternal yang bisa merusak atau mengaburkan hubungan sebenarnya antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, itu dia beberapa perbedaan atau jenis-jenis variabel. Dengan memahami perbedaan antar variabel-variabel ini sangat penting untuk merancang penelitian kuantitatif yang valid dan reliable, serta untuk melakukan analisis statik yang akurat. Oke, selanjutnya writing quantitative purpose statements. Di sini ada guidelines and sample scripts. Actually, dalam buku itu ada beberapa step, ada langkah ya, 5-10 guidelines, tapi saya akan menjelaskan secara sederhana di sini. Jadi, yang pertama kita harus bisa menjelaskan maksud dari penelitian kita, karena penelitiannya ini kan kuantitatif. Apakah akan menentukan sebuah hubungan, menguji teori, atau mendeskripsikan fenomena.
Nah, setelah itu kita identifikasi variabel independen dan dependennya. Contohnya gini. Contoh, misalkan saya ini kan mengajar di sekolah menengah atas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dampak metode pengajaran daring terhadap kemampuan pemecahan masalah mengajar bahasa Inggris siswa sekolah menengah atas di Bandung. Contoh. Oke, selanjutnya writing quantitative research questions, yaitu merumuskan pertanyaan penelitian. Dalam buku juga dijelaskan ada guidelines-nya, ada 5-10, kemudian descriptive question, relationship question, comparison question, saya rangkum di sini. Jadi pertanyaan penelitian kuantitatif biasanya spesifik dan langsung terkait dengan pernyataan tujuan. Contoh, apakah penggunaan metode pengajaran daring meningkatkan kemampuan pemecahan masalah mengajar bahasa Inggris siswa di sekolah menengah atas? Seperti itu. Nah, selanjutnya, writing quantitative hypothesis. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, hipotesis adalah prediksi spesifik yang berasal dari teori atau penelitian sebelumnya. Dalam studi kuantitatif, hipotesis biasanya merupakan pernyataan yang dapat diuji. There are two types of hypothesis. Jadi di sini dijelaskan ada dua jenis hipotesis. Yang pertama ini the null and the alternative to the null. I don't know how to spell. I don't know how to read the null. The null hypothesis. The null hypothesis itu biasanya kita akan mengembangkan hipotesis null atau nol yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan, dan hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa ada hubungan atau perbedaan. Mungkin contohnya gini, kalau misalkan berdasarkan variabel yang tadi ya, yang hipotesis nol ini, metode pengajaran daring tidak memiliki efek terhadap kemampuan pemecahan masalah pembelajaran bahasa Inggris. Kalau misalkan hipotesis alternatifnya berarti ada peningkatan. Jadi metode pengajaran daring ini meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pembelajaran bahasa Inggris. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya differentiating between quantitative and qualitative purpose statements and research question. Oke, jadi gini ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya di bab pertama, kalau misalkan studi kualitatif itu pendekatannya yang diambil cenderung lebih deskriptif, berupa penjelasan, eksploratif, pengalaman dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Nah, kualitatif ini kan tujuannya seperti tadi ya, untuk memahami pengalaman, persepsi, dan lain sebagainya secara lebih mendalam, seperti itu. Selanjutnya, central phenomenon in qualitative research. Di sini ada writing qualitative purpose statements, ada guidelines-nya juga, dan sample script. Di sini guidelines juga ada beberapa, tapi akan saya jelaskan secara ringkas. Yang pertama, untuk qualitative purpose statements. Jadi, untuk mengembangkan pernyataan tujuan kualitatif. Contohnya begini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelajahi. Nah, ini kata kuncinya. Untuk pendekatan kualitatif, menjelajahi bagaimana guru di sekolah menengah atas perkotaan mengalami dan merespon implementasi kurikulum baru. Nah, ini kan akan bertanya nih mengenai pengalaman menjelajahi, kata kuncinya seperti itu. Jadi dalam penelitian kualitatif tujuan bukan untuk mengukur variabel, tetapi untuk mendapatkan pemahaman mendalam, seperti itu. Oke, yang terakhir, writing qualitative research questions. Jadi, pertanyaan penelitian kualitatif adalah pertanyaan umum yang sifatnya terbuka, yang ingin dijawab oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Seperti itu. Ini juga sama, ada guidelines-nya dan sample script. Itu ada di buku. Nah, sub-questions ini adalah pertanyaan yang memperinci pertanyaan pusat menjadi pertanyaan yang akan ditangani dalam penelitian. Seperti itu. Oke, next. Kesimpulan dari bab 4 dari buku Creswell ini membahas pedoman penting bagi para peneliti, memberikan peta jalan yang terperinci untuk mendefinisikan tujuan penelitian kita dan mengembangkan pertanyaan atau hipotesis penelitian yang tepat. Seperti itu. Alhamdulillah, sudah ada di penghujung presentasi. Saya minta maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti atau ada ucapan yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.